Alhamdulillah, alhamdulillahi hadana subul salam wa afhamana bi syari'ati nabiyil karim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma faya ayuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Jumat rahmatullah. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di bulan yang penuh rahmat, anugerah dan ampunan Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Pada bulan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa, yaitu dengan menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkannya, mulai terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari dengan niat yang telah ditentukan. Tujuan utama dari berpuasa adalah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jamaah Allah, manusia yang bertakwa merupakan harapan utama yang diperoleh seseorang setelah menjalankan ibadah puasa. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk menghindari ucapan kotor dan tindakan yang bodoh. Sebagaimana sabda Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu junnatun, fa idza kana ahdukum sha'iman, fala yafu wala yashhad wala yajhal fa inni marun qatalah aw sama aw syatama wal yaqul inni shaimun inni shaimun." Artinya, puasa itu adalah perisai. Jika salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka jangan sampai berkata kotor dan jangan pula bertingkah laku jahil, sombong, suka mengejek atau bertengkar. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, "Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa." Hadirin jamaah rahmatullah, hadis ini bertujuan untuk menjaga kesempurnaan pahala puasa, terutama menjaga ketakwaan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahmatullah, bagaimana cara agar puasa kita memiliki kualitas yang baik? Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 234 menjelaskan tentang kualitas puasanya orang-orang soleh, orang-orang yang berada pada tingkatan khusus, yaitu puasa dengan menjaga telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan segenap anggota badan dari dosa. Puasa ini dapat dicapai dengan 6, antara lain: pertama, menjaga mata dari memandang hal yang tercela, serta tidak memandang hal-hal yang melalaikan hati dari zikir kepada Allah SWT. Yang kedua, menjaga lisan dari ujaran kebohongan, menggunjing, memaki, menghina, dan segala bentuk kepermusuhan. Yang ketiga, menjaga telinga dari mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Sesuatu yang haram diucapkan, maka haram juga untuk didengarkan. Mumpung ini puasa, mari kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat, seperti mendengarkan lantunan Al-Quran, pengajian maupun nasihat-nasihat agama, agar puasa kita berkah dan mendapatkan pahala yang sesungguhnya dari Allah SWT. Hadirin jamaah Allah, yang keempat, menjaga segenap anggota badan, mulai dari tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya, dari melakukan hal-hal yang dilarang syariat agama. Yang kelima, tidak makan berlebihan ketika berbuka puasa, karena Allah membenci
Karena Allah membenci terhadap perut yang berisi makanan halal secara berlebihan. Maka berlebihan kontradiktif dengan tujuan puasa, yaitu melemahkan godaan setan dan hawa nafsu. Tujuan ini tidak dapat terwujud tanpa mengurangi porsi makan. Yang keenam, ketika berbuka puasa, sebaiknya perasaan hati memuat dua hal, yaitu takut terhadap siksa Allah dan yang selalu mengharapkan rahmatnya. Harapannya agar seseorang selalu menjaga semangat ibadahnya dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah SWT, sehingga ia menjadi orang yang beruntung, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimahullah, mengapa penting untuk menjaga kualitas berpuasa? Karena manusia yang cerdas adalah manusia yang dapat menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Al-Qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajilu man attaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya tapi banyak berangan atas karunia Allah. Selain itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 236 menjelaskan bahwa derajat manusia itu di bawah malaikat dan di atas binatang. Ketika manusia terlena dengan syahwatnya, ia turun kasta menyusul kelompok binatang. Sebaliknya, ketika manusia mampu menahan hawa-nya, menjaga kualitas puasanya, ia akan naik di atas tingkat tertinggi menyusul wilayah para malaikat. Jamaah rahimahullah. Oleh karena itu, bulan puasa ini merupakan momentum terbaik bagi kita semua untuk menjaga kualitas puasa dengan berperilaku seperti malaikat, dengan memperbanyak amal kebaikan dan dapat menahan diri dari hawa nafsu yang tercela. Jamaah rahimahullah, semoga puasa kita selalu dinikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin minal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi al-mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadan karimun malikun barrun rahim.